Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eva Unima, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sifat-sifat dan tujuan hukum. Teman-teman sekalian, dalam sifat-sifat hukum ini diartikan sebagai peraturan-peraturan yang hidup atau peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak patuh untuk mentaatinya. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada topik inti pembahasan pada kali ini, mari terlebih dahulu kita mengkaji terkait apa yang dimaksud atau definisi tentang hukum itu sendiri. Hansil mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas yang dapat berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau atau patuh untuk mentaatinya. Maka dengan demikian, ketika kita mempelajari secara mendalam apa itu sifat-sifat hukum, ya sifat hukum ini dapat diartikan sebagai sifat yang mengatur dan sifat yang memaksa. Dalam suatu kelompok masyarakat, pasti akan selalu ditemukan yang namanya hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Cicero yang dalam istilahnya dia sebutkan ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, maka di sana pasti ada hukum. Pernyataan ini tentu sangat tepat karena adanya hukum itu tentu berfungsi sebagai kaidah atau norma di dalam masyarakat. Yang perlu kita pahami, yang kemudian dimaksudkan berdasarkan pendapat dari Van Kan bahwa setiap manusia pasti mereka memiliki kepentingan. Kemudian kepentingan-kepentingan manusia ini bisa saja saling bertubrukan atau bertentangan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah. Sehingga kaidah itu kemudian lahir baik dari kaidah yang bersumber dari agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan apa yang diharapkan dari kepentingan-kepentingan setiap individu tadi. Maka tujuan sebetulnya adanya hukum ini adalah agar tercipta tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian semua orang harus mentaati kaidah hukum yang berlaku. Namun sayangnya selalu saja ditemukan adanya orang-orang yang kemudian tidak mentaati kaidah hukum. Maka agar kemudian benar-benar bisa ditaati hukum yang hidup dalam kemasyarakatan ini perlu dimuat dalam sebuah aturan, itu dilengkapi dengan unsur adanya paksaan. Aturan-aturan yang berlaku tentu tidak akan berguna apabila kemudian tidak dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sehingga di sisi lain hukum itu juga harus bersifat mengatur dan hukum juga harus memaksakan aturan-aturan tersebut agar dapat dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dari definisi tadi tentang hukum juga ini ditegaskan oleh beberapa ahli yang diantaranya Suroso mendefinisikan hukum itu adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang guna untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan tujuan untuk menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar setiap aturan-aturan hukum yang telah dibuat tadi. Kemudian, saudara-saudara sekalian,
Jika kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya, ada 3 sifat hukum yang perlu kita pahami. Yang pertama, hukum itu bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun bentuk larangan. Ya, atau dalam arti lain hukum itu memuat perintah untuk apa? Mentaati dan tidak melakukan larangan-larangan perbuatan-perbuatan yang sudah ditetapkan di dalam aturan hukum itu sendiri. Selain itu, hukum tentunya mengatur setiap larangan yang berkaitan dengan tingkah laku setiap manusia di dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan agar tercipta ketertiban di masyarakat. Yang kedua, sifat hukum yaitu bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk dapat mematuhi setiap larangan yang mengatur terkait setiap perilaku dari manusia itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi tegas. Sanksi tegas, mari kita garis bawahi di sini, sanksi tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Artinya memaksa dapat dikaitkan dengan paksaan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dan memaksa juga diartikan sebagai paksaan dari konsekuensi perbuatan yang melanggar hukum tadi. Artinya senang tidak senang, suka tidak suka, seseorang dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu orang pun yang bisa luput atau lari dari paksaan atas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang sudah dilakukan. Kemudian, sobat mahasiswa semua, yang selanjutnya adalah sifat hukum yaitu bersifat melindungi. Hukum dapat dikatakan memiliki sifat melindungi. Hal ini dikarenakan hukum dibentuk untuk melindungi hak setiap orang, serta hukum ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Nah, sampai di sini tentu ya, jika kita kaitkan dengan tujuan hukum, kita mengutip pendapat yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengadakan yang pertama keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Tentu masing-masing anggota masyarakat ini mempunyai tujuan dan kepentingan yang beragam. Terlebih lagi di dalam konteks kita bermasyarakat di Indonesia, kemajemukan masyarakat kita inilah ya yang kemudian dapat menjadi salah satu faktor akan mungkin terjadinya tumpang tindih kepentingan antara setiap individu. Wujud dan jumlah kepentingan inilah nantinya ya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada pada setiap anggota masyarakat yang ada. Ketika seseorang bisa memaksimalkan kepentingannya sehingga tidak melanggar prinsip ataupun hak yang lain, ya hal itu tentu bisa diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang ada. Kemudian di sisi lain, hawa nafsu dari masing-masing setiap individu masyarakat seringkali menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan. Egosentris dari masing-masing kelompok ataupun eh, siapapun yang berada di dalam tatanan masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari selalu perlu dirawat sehingga tidak terjadi atau adanya penyalahgunaan yang dapat melanggar prinsip hak yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Nah, dari sinilah kemudian ya, untuk memenuhi keinginan dari setiap individu tadi, ya, maka dapat dilakukan berbagai macam usaha ataupun
upaya untuk mencapai keinginan-keinginan dari setiap masyarakat, ya, agar tidak terjadi bentrokan, ya, atau eh, macam-macam kepentingan, ya, perlu diatur dan dibuat sebuah prinsip ataupun aturan hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat, ya. Tujuan hukum ini juga tentunya ditunjukkan untuk apa? Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat, ya, yang kemudian bisa memberikan ketertiban, ya, atau persamaan tujuan, ya, yang saling, ya, memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, juga senada dengan yang disampaikan sebelumnya, Subekti di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara. Ya, artinya hukum itu haruslah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan, ya, terhadap rakyat. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara apa? Menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Boleh disimpulkan berarti Subekti mengklasifikasikan dua tujuan hukum ini adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Ya, menurut Subekti juga keadilan yang berdasar dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu sendiri. Keadilan seringkali digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang tentunya dapat membawa ketentraman di dalam hati setiap orang yang apabila, ya, dilanggar tentu akan menimbulkan sebaliknya, yaitu kegelisahan dan keguncangan di dalam hati setiap orang itu sendiri. Jadi ada banyak sebetulnya pendapat-pendapat ahli yang menjelaskan terkait dengan tujuan hukum. Yang selanjutnya kita bisa lihat di sini, Aveldorn, ya, juga memberikan pernyataan bahwa hukum itu adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Maka untuk mencapai kedamaian hukum itu harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi haknya. Tentu ini menjadi pelajaran besar bagi kita, ya, di masa dulu, ya, kita sudah melewati fase di mana bangsa ini seringkali dituntut atas kewajibannya tanpa pernah, ya, selama 350 tahun pada era penjajahan itu kita tidak pernah diberikan hak-hak yang menjadi bagian daripada hak warga negara. Nah, Pan Apeldoorn ini menyeimbangkan dari setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang itu harus diberikan sedapat mungkin. Jangan sampai ada yang dikurangi dari setiap hak yang melekat pada diri individunya. Pendapat Apeldoorn ini juga dapat dikatakan juga sebagai jalan tengah antara teori tujuan hukum, teori etis, dan teori utilitis. Saudara-saudara sekalian, tujuan hukum selanjutnya menurut Ahmad Ali dikaji dari 3 sudut pandang. Yang pertama, tujuan hukum digali dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada yang pertama adalah kepastian hukum. Muhammad Ali juga mengatakan tujuan hukum itu dikaji dari sudut pandang filsafat hukum yang dititik beratkan pada apa? Segi keadilan. Yang selanjutnya, eh, tujuan hukum dikaji dari sudut pandang sosiologis hukum, yang mana tujuan hukum itu dititik beratkan pada segi kemanfaatan hukum. Jika dilihat dari pendapat-pendapat ahli tadi, sebetulnya, ya, masing-masing memiliki perpandangan atau perbedaan dalam menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan tujuan hukum. Namun demikian,
dari seluruh pendapat ahli tadi bisa kita simpulkan tujuan hukum itu yang pertama adalah untuk menciptakan keadilan berdasarkan teori etis yang salah satunya dikemukakan oleh Aristoteles. Yang kedua, tujuan hukum itu adalah untuk memberikan kemanfaatan yang juga disampaikan oleh Jeremy Bentham, ya, salah satu penganut aliran utilitarianisme. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah kepastian hukum yang juga dikemukakan oleh Van Kant. Yang terakhir ya teori campuran dari Van Apeldoorn tadi yang terakhir menyampaikan hukum itu dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban. Mengapa penting adanya tujuan hukum? Pertanyaan selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound, law as a tool of social engineering and social control. Hukum itu dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Nah, ini yang kemudian menurut ahli hukum kita ya tidak sepakat ketika hukum dikatakan sebagai a tool atau alat. Ya, Muhtar Kusuma Atmaja kemudian menggarisbawahi bahwa tool itu seringkali dimaknai sebagai bentuk kepentingan atau interest yang nantinya dapat dimungkinkan hanya dimanfaatkan oleh para penguasa. Maka beliau memberikan pandangan yang lebih luas, tool itu digantikan dengan istilah sarana, ya, sebagai kontrol sosial atau sarana untuk menciptakan keempat daripada tujuan hukum yang tercantum: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan juga ketertiban. Saudara-saudara sekalian, dari banyaknya pandangan-pandangan yang lahir tadi, kami coba memberikan klasifikasi. Ada dua klasifikasi kelompok teori yang memberikan pendapat terkait tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum menurut ajaran konvensional. Nanti kita bagi menjadi tiga, dari pandangan teori etis, teori utilitis, dan teori normatif dogmatik. Yang selanjutnya, tujuan hukum menurut ajaran modern. Yang ini didasarkan pada teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis. Mari kita kaji satu persatu apa pendapat ajaran konvensional. Ketiga ajaran konvensional, baik teori etis, utilitis, dan teori normatif dogmatik, dapat kita nilai sebagai ajaran yang sangat ekstrim karena ketiga-tiganya menganggap tujuan hukum itu hanya semata-mata satu tujuan saja. Teori etis berpandangan bahwa tujuan hukum itu salah satunya didasarkan pada asas tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan. Teori utilitis menyatakan bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan, faedah, atau kebahagiaan bagi setiap warga negara. Kemudian teori normatif dogmatik juga menyatakan bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan yang disebut dengan kepastian hukum. Lalu apa penjelasan daripada teori etis yang menyebutkan bahwa tujuan hukum itu ditunjukkan untuk mencapai keadilan? Teori etis ini lebih menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, di mana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Fokus utama daripada teori ini adalah tentu mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Kemudian yang menjadi masalah daripada aliran ini yang seringkali diperdebatkan adalah karena adanya luas dari ruang lingkup keadilan itu sendiri. Belum ada definisi keadilan yang jelas dari semua pakar yang menganut aliran ini. Misalnya saja ketika kita mengutip ya pendapat yang disampaikan oleh Aristoteles, keadilan itu didasarkan pada dua jenis. Yang pertama disebut dengan keadilan distributif, yaitu suatu keadilan yang memberikan setiap orang didasarkan atas jasa-jasa atau pembagian menurut haknya masing-masing. Teori distributif ini tentu berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan
perorangan. Nah, di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan, melainkan perbandingan. Contoh sederhana misalnya seseorang bekerja, seorang yang bekerja itu diupah 1.000 per jam. Maka ia akan mendapatkan upah 5.000 apabila ia bekerja selama 5 jam. Ya, kemudian yang kedua, pendapat Aristoteles yang mendefinisikan keadilan berdasarkan keadilan kumulatif, yaitu suatu konsep keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasanya masing-masing. Keadilan kumulatif ini berperan pada lebih dominan pada proses tukar-menukar antara barang yang ditukar tentu hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai pada hubungan antar perorangan. Contohnya dalam organisasi perusahaan misalnya, kita bisa temukan ada bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan yang nanti terbagi dalam seksi kas, deposito, jasa, dan seterusnya. Kemudian pada seksi kas ini ya dia secara rutinitas pekerjaannya sebelum kantor dia akan menyiapkan surat menyurat, belangko, formulir, dan seterusnya. Ia tentu akan sibuk sekali dalam mengadakan apa? Penyelesaian administratif serta penyusunan daftar laporan-laporan dan penutupan kas. Dan di seksi yang lain juga seperti deposito misalnya dan jasa mempunyai kesibukan yang sederhana. Ya, karena petugas tersebut sama-sama berpangkat kepala seksi, maka dapat dimungkinkan gaji yang diterima atau hak yang diterima dari upah atas pekerjaan ini juga sama. Ya, sama besarnya tanpa mengingat berat ringan, banyak sedikit, ya, beban yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi apapun itu ketika sama-sama kepala seksi misalnya, ya dia akan mendapatkan upah yang sama meskipun dari sisi bobot pekerjaan bisa dimungkinkan yang satu lebih banyak daripada yang lain ya. Tapi menurut teori ini ya semuanya didasarkan sama berdasarkan kedudukan yang dia miliki dalam pekerjaan. Ya, keadilan menurut Aristoteles dari dua pendapat tadi bukan berarti penyaparataan semata, tetapi tiap orang ya harus memperoleh bagian yang sama. Lalu saudara-saudara sekalian, tujuan hukum yang berkaitan dengan keadilan ini menurut keyakinan bangsa Yunani kuno, ya mereka memiliki dewi ya yang khusus menangani keadilan disebut dengan Dewi Themis ya. Dewi Themis ini digambarkan sebagai wanita yang kemudian memegang timbangan di tangan satu dan suatu untayan barang di tangan yang lain. Ya, ia adalah dewi keadilan alamiah ya yang mana bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan memberi nama Justitia yang digambarkan wanita yang memegang timbangan dan pedagang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan. Artinya dia tidak memihak ya kepada satu sisi saja begitu. Dia berada netral di tengah-tengah ya. Dewi Justisia juga bersifat sebagai dewi keadilan yang hanya mengadili ya di dunia saja. Ada banyak sekali istilah yang dapat kita pahami dari konsep keadilan ini. Misalnya saja fiat justitia pereat mundus. Ya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Fiat justitia ruat caelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit ini akan runtuh. Tentu dari dua ungkapan tadi ini memperlihatkan kepada kita keyakinan-keyakinan bahwa keadilan itu harus dijalankan ya tanpa memperdulikan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Pada setiap keputusan pengadilan di Indonesia harus berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bahwa setiap putusan yang dijatuhkan juga harus didasarkan bunyinya kepada demi keadilan, bukan demi hukum. Jadi yang dipandang harus mendapatkan perhatian adalah
tujuan daripada hukum, yaitu yang pertama keadilan. Yang kedua, teori utilitis, ya teori ini dalam konsep tujuan hukum, ya memaknai bahwa semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi warga masyarakat. Pandangan daripada kebahagiaan atau kemanfaatan ini didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari keadilan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Teori utilitis juga menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan atau faedah, atau tadi di atas juga didefinisikan kebahagiaan kepada orang terbanyak di dalam masyarakat. Salah satu penganut teori ini yaitu Jeremy Bentham, yang kemudian mengatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka kadang-kadang untuk tujuan kebahagiaan, untuk tujuan faedah, kemanfaatan ini ya bisa ya menghilangkan apa yang tadi ya sudah dibahas, yaitu terkait dengan keadilan. Yang paling populer yang disampaikan oleh Jeremy Bentham ya dengan istilah yang dikemukakannya yaitu the greatest happiness of greatest number. Nah, saudara-saudara sekalian, prinsip ini dimaknai dalam bahasa tentu sebagai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Prinsip dari the greatest happiness of greatest number harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu pasti akan sama setiap individu. Maka untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan dalam manfaat ini. Yang pertama, to provide subsistence atau untuk memberi nafkah hidup. Yang kedua adalah to provide abundance atau untuk memberikan nafkah makanan yang berlimpah. Yang ketiga, to provide security, untuk memberikan perlindungan. Dan yang terakhir, yang keempat, to attain the equity, yaitu untuk mencapai persamaan. Memberi nafkah hidup, memberi makanan berlimpah, perlindungan keamanan, dan mencapai persamaan. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya teori normatif dogmatik, dan berdasarkan teori ini tujuan hukum hanya didasarkan untuk apa? Menciptakan kepastian hukum. Aliran ini juga bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai satu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut teori ini hukum tidak lain hanya sekumpulan aturan-aturan. Dan menurut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapannya hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, asalkan kepastian hukum bisa terwujud. Hukum itu artinya identik dengan kepastian. Yang dimaksud dari aliran normatif dogmatik tadi dicontohkan dengan bunyi pasal, misalnya dengan kalimat barang siapa dalam ketentuan pasal 369. Perkataan atau pernyataan barang siapa pada pasal ini menunjukkan pengaturan yang umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk memberikan kepastian. Nanti secara kajian filosofis tentu Anda bisa uraikan barang siapa itu merujuk pada subjek hukum. Subjek hukum siapa yang diatur baik dalam ketentuan pidana atau hukum perdata. Nah, inilah yang kemudian tidak membedakan dalam hukum. Beberapa tahun ke belakang ada kasus terjadi, misalnya seorang nenek yang mencuri buah kakao tanpa melihat
latar belakang apapun, menurut para penganut aliran positivistis ini, ya siapapun tidak dibedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, kelompok, agama yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, maka mereka harus dijatuhi sanksi. Inilah yang dimaksud dengan sifat otonom, ya, yang diatur berdasarkan tujuan kepastian hukum. Saudara-saudara sekalian, teori yang menganut teori ini juga salah satunya adalah Van Kant, yang juga berpendapat bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar setiap dari interest atau kepentingan masing-masing individu itu tidak dapat diganggu. Hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara tentu harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, menurut ajaran modern, ya, selain ketiga pendapat dari ajaran konvensional yang mendefinisikan, ya, terkait dengan tujuan hukum, misalnya disampaikan berdasarkan pandangan teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis. Teori prioritas baku, Gustav Radbruch misalnya, adalah orang yang mengajarkan konsep tiga unsur di dalam hukum. Ya, sebagaimana tiga tujuan hukum yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan tujuan hukum yang secara bersama-sama kumulatif harus diwujudkan di dalam setiap kebijakan, peraturan, ataupun kewenangan-kewenangan yang dihasilkan oleh para penguasa atau pemimpin negara kita. Haruslah ada nilai keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Redbrach juga mengatakan bahwa kita itu harus selalu menggunakan asas prioritas, di mana prioritas yang pertama adalah tujuan hukum untuk menciptakan keadilan. Ya, itu yang kedua adalah untuk menciptakan kemanfaatan. Yang ketiga adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Inilah yang disebut dengan prioritas baku, artinya dari tujuan hukum itu yang paling pertama disampaikan berdasarkan teori prioritas baku ini ada aspek keadilan, kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Dalam teori ini, jika kemudian hakim dihadapkan dalam pilihan antara keadilan dan kemanfaatan, maka sudah barang tentu seorang hakim harus mengutamakan dan mendahulukan aspek keadilan. Demikian juga jika hakim dihadapkan kepada pilihan kemanfaatan dengan kepastian, maka berdasarkan penjelasan tadi, kemanfaatan kedudukannya lebih diutamakan dibandingkan aspek kepastian hukum. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah teori prioritas kasuistis. Teori ini adalah pengembangan dari aliran prioritas baku yang sebelumnya dikemukakan. Menurut aliran ini, tujuan hukum itu harus diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi. Misalnya pada kasus A yang diprioritaskan adalah kepastian hukumnya, pada kasus B adalah kemanfaatannya, pada kasus C adalah keadilannya. Begitupun sebaliknya, teori ini yang disebut dengan teori kasuistis. Demikian Sobat Mahasiswa FH Unima ya untuk pertemuan kali ini. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita sudah melihat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah memenuhi sifat daripada hukum dan juga telah memenuhi aspek tujuan hukum. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.